menjelaskan identitas perusahaan Telkom Sigma, yaitu Telkom Sigma atau PT Sigma Cipta Caraka adalah perusahaan solusi TIC terintegrasi dan bagian dari Telkom Group atau disebut PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, menyediakan komputasi awan, pusat data, layanan terkelola, pengembangan perangkat lunak, layanan indikator sistem, dan pemimpin pasar dalam pusat data dan operasi layanan terkelola di Indonesia. Berikut profil perusahaan Telkom Sigma, yaitu lokasi perusahaan: Geraha Telkom Sigma, Jalan Kapten Subianto, DJ, BESD, Serpon, Lengkong Gudang, Serpon, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310. Kantor Telkom Sigma atau pusat Telkom Sigma Landmark Tower 23RD, F1 Jalan Jenderal Gatot Subroto, KAF 52, Jakarta 12750. Telepon 6221 538 8538. Fax 6221 538 8505. Websitenya itu http://www.telkomsigma.co.id. Presiden Direktur Judi Ahmadi. Jumlah karyawan 1.200 orang. Visinya menjadi perusahaan solusi teknologi informasi dan telekomunikasi termuka di wilayahnya. Misinya 1. Meningkatkan kapabilitas dan sumber daya internal untuk mendapatkan nilai sebagai penyedia layanan IT terdepan dan terpercaya di Indonesia. 2. Berfokus pada kualitas layanan, ketertiban pelanggan untuk menentukan kemitraan jangka panjang dengan perusahaan berskala enterprise. 3. Membangun platform bisnis digital untuk meningkatkan transformasi digital di berbagai jenis perusahaan berskala enterprise. 4. Menembus pasar non-domestik sebagai bentuk ekspansi bisnis di level internasional. Akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai jenis layanan atau produk yang ada pada perusahaan Telkom Sigma. Jadi, jenis layanan yang pertama yaitu sistem integrasi. Sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan sistem integrator dan juga pengembang software terbesar di Indonesia, Telkom Sigma hadir sebagai mitra pengembang software mandiri yang terpercaya dan handal yang dapat digunakan oleh industri untuk mempercepat bisnis dari semua segmen di Indonesia. Sistem integrasi dari Telkom Sigma ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, software atau perangkat lunak. Layanan ini telah diberikan secara menyeluruh ke pasar Indonesia yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan permintaan klien yang dilaksanakan melalui Telkom Sigma Group, seperti Oracle Solution, Microsoft Solution, Zerto, SAP Solution, Red Hat Solution, dan Amware. Yang kedua, professional service. Layanan ini merupakan layanan konsultasi IT profesional yang mencakup desain infrastruktur IT yang didukung oleh ahli praktisi berpengalaman. Konsultan desain infrastruktur IT dimulai dari level network, server, storage, database, dan application. Yang ketiga, hardware atau perangkat keras. Layanan ini dihadirkan oleh Telkom Sigma yang didukung oleh server expert yang bersertifikasi. Kemudian, jenis layanan dari perusahaan Telkom Sigma yang kedua yaitu data center. Telkom Sigma menyediakan Uptime Institute infrastruktur data center berstandar internasional yang dapat menjamin keandalan, keamanan, dan manajemen data center sebagai pusat produksi manajemen atau
Disaster Recovery Center. Data center memiliki enam komponen di dalamnya, yaitu yang pertama working room, yaitu ruangan kerja untuk pelanggan yang menggunakan layanan colocation. Yang kedua desain dan konsultasi, yaitu tim ahli profesional yang siap membantu klien untuk memiliki data center yang andal. Yang ketiga konstruksi data center, yaitu layanan yang disediakan oleh Telkom Sigma dalam pengembangan data center profesional yang mengacu pada standar internasional. Yang keempat, operasional manajemen data center, yaitu layanan yang memberikan kenyamanan kepada klien sehingga tidak perlu adanya tim teknis di lokasi data center. Yang kelima, disaster recovery, yaitu layanan yang disediakan untuk memastikan kelangsungan operasional IT pelanggan sambil terus menyala. Yang keenam, cross connect, yaitu layanan interkoneksi di gedung data center yang menggunakan kabel serat optik atau UTP. Terdapat 3 komponen yang ada pada cloud solution Telkom Sigma, yaitu yang pertama private cloud, yaitu layanan solusi cloud computing yang menggunakan private model untuk infrastruktur organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, infrastruktur as a service, yaitu layanan yang digunakan dalam beragam kebutuhan seperti produksi sistem, pengembangan, pengujian, dan backup. Yang ketiga, software as a service solution, yaitu layanan yang menyediakan ready to use untuk layanan aplikasi pay per use yang bisa diakses kapan saja dengan via internet. Jenis layanan dari perusahaan Telkom Sigma yang terakhir yaitu managed services. Telkom Sigma menghadirkan managed services sebagai layanan yang dapat membantu untuk memenuhi semua kebutuhan layanan IT. Terdapat 3 komponen yang ada pada managed services, yaitu yang pertama IT Operation Management atau disingkat dengan ITOM, yaitu layanan tim fungsional yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan sehari-hari dan manajemen infrastruktur IT. Yang kedua, Managed Security Services, yaitu layanan manajemen keamanan kualitas tinggi yang termasuk di dalamnya anti-spam, antivirus, firewall, dan Security Operation Center. Yang ketiga, Managed Network Services, yaitu layanan konektivitas jaringan yang termasuk di dalamnya memonitoring, manajemen insiden dan permasalahan, dan laporan layanan performance. Baik, di sini saya akan menjelaskan keunggulan pada perusahaan Telkom Sigma. Keunggulan perusahaan pada Telkom Sigma terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu omset perusahaan dan yang kedua yaitu prestasi perusahaan Telkom Sigma. Baik, di sini yang pertama saya jelaskan adalah omset perusahaan Telkom Sigma. Telkom Sigma membukukan omset yang positif di tahun 2016, lalu dengan angka 3,4 triliun. Tahun 2017 ini, Telkom Sigma menargetkan pendapatan sebesar 4 triliun dengan mengoptimalisasi pendapatan pada layanan sistem integrasi, data center, dan manajer service. Sementara itu, layanan data center menyumbang 30% pendapatan perseroan dan managed service menyumbangkan 20% sisanya. Nah, pada PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK berhasil meraih laba bersih sebesar 6,69 triliun hingga triwulan pertama 2017 atau naik 45,8% dibandingkan periode sama 2016 sebesar 4,588 triliun. Nah, Direktur Keuangan Telkom
Harry M. Sen menjelaskan, penopang kenaikan laba bersih salah satunya pendapatan usaha sepanjang triwulan pertama 2017 sebesar 31,02 triliun atau naik 12,6% dibandingkan periode sama 2016 sebesar 27,54 triliun. Nah, sedangkan earning before interest, tax, depreciation, amortization atau EBITDA di kuartal pertama 2017 sebesar 16,81 triliun atau naik 14,7% dibandingkan periode sama 2016 sebesar 14,65 triliun. Catatannya yaitu Telkom Sigma belum memaparkan rincian keuntungan perusahaan pada tahun 2018. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu prestasi pada perusahaan Telkom Sigma. Telkom Sigma memiliki banyak prestasi melalui penghargaan yang didapatkan. Telkom Sigma telah meraih berbagai penghargaan sebagai bukti keunggulan perusahaan dalam memberikan layanan ICT integrasi. Penghargaan tersebut antara lain adalah Uptime Facility Certification yang pertama di Indonesia, penerima sertifikat Uptime Tier 3 for design dokumen terbanyak dan mendapatkan rekor muri sebagai the best in building and managing corporate image kategori penyedia data center di Indonesia. Nah, penghargaan lain yang diberikan kepada Telkom Sigma melalui PT Sigma Solusi Integrasi selaku platinum partner Orange di Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Orel dalam kategori ERP atau Cloud Partner of the Year 2017. Selain itu, penghargaan juga berhasil Telkom Sigma raih dalam kategori ASEAN Regional Partner of the Year 2017. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari perusahaan Telkom Sigma. Perusahaan Telkom Sigma tidak memiliki kelemahan yang berdampak buruk bagi perusahaan. Kelemahannya hanya terdapat pada karyawan, terkhususnya pada bidang Administration and Account Manager yang merasa bahwa perhitungan intensif penjualan tidak fair karena menggunakan sistem kuartal. Serta pada bidang Senior IT System Analyst yang menyatakan bahwa kenaikan posisi atau jabatan sangatlah sulit. Dan client training dari HC untuk peningkatan skill karyawan tidaklah. Kode kerja Telkom Sigma. Pertama, service culture. Telkom Sigma melayani dengan cara terbaik untuk menjadi proaktif, responsif, dan cepat dalam memberikan solusi untuk kebutuhan bisnis mereka. Kedua, innovative solution. Membuat solusi inovatif dan memenuhi syarat bisnis klien. Ketiga, good governance. Menjalankan bisnis dengan integritas dan sesuai dengan standar yang diterima secara global. Keempat, market dominance. Berusaha keras untuk menjadi terdepan dan terbaik di pasar. Kelima, always on. Mengelola tingkat layanan klien berdasarkan sistem dan infrastruktur yang berfungsi tanpa gangguan di data center.